Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Panul, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini aku bakal jelasin tentang konsep gaya dan usaha, serta penerapan energi tumbukan di dalam bioteknologi. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Helena Pudidani Prisinda dengan NIM 230343603664. Selanjutnya kita akan beralih ke latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa berbeda yang berkaitan dengan usaha dan energi. Nah, berbagai peristiwa tersebut kan seringkali memunculkan pertanyaan besar di pikiran kita. Kenapa sih hal itu bisa terjadi dan apa yang terjadi sama benda-benda tersebut? Nah, salah satu contoh energi yang bakal aku bahas lebih lanjut di sini adalah energi tumbukan. Energi tumbukan dalam konteks bioteknologi mengacu pada energi kinetik yang terkait dengan reaksi kimia atau biokimia yang terjadi dalam proses bioteknologi. Energi tumbukan diperlukan agar reaksi kimia atau biokimia terjadi antara molekul-molekul yang berinteraksi. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi yang pertama adalah gaya. Gaya adalah suatu interaksi yang jika dilakukan secara sendiri-sendiri akan menyebabkan perubahan keadaan gerak suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, atau perubahan bentuk suatu benda, di mana rumus gaya sendiri adalah F sama dengan M dikali A. F adalah gaya dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second. Selanjutnya adalah usaha. Dalam istilah fisika, usaha merujuk pada konsep yang berkaitan dengan pemindahan atau perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Usaha dalam fisika didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang ditetapkan pada suatu benda dan perbedaan benda dalam arah gaya tersebut. Berikut merupakan rumus untuk menghitung usaha. W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, lalu S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter. Selanjutnya adalah hubungan antara gaya dan usaha. Usaha, gaya, dan perpindahan selalu berkaitan dan dapat dijelaskan dengan rumus tertentu. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin banyak pula usaha yang dilakukan. Dan semakin jauh benda bergerak, maka semakin banyak pula usaha yang dilakukan. Ini tuh ada hubungannya dengan hukum Newton yang udah dijelasin sama kelompok sebelumnya. Lalu, selanjutnya adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi termal, energi listrik, dan masih banyak lagi bentuk energi lainnya. Beberapa sumber energi yang dapat dimanfaatkan manusia adalah matahari, air, minyak, dan cahaya. Selanjutnya adalah contoh energi. Di sini aku cuma ambil tiga energi aja. Yang pertama adalah energi kinetik, yaitu energi yang berhubungan dengan gerak suatu benda. Rumus energi kinetik adalah IK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana IK adalah energi kinetik dan M adalah massa dengan satuan kilogram, serta V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Lalu yang kedua adalah energi potensial. Energi yang Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisinya dalam medan gaya tertentu. Rumus untuk menghitung energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, dan M adalah massa dengan satuan kilogram, lalu G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi benda dalam satuan meter. Yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu dan berada pada posisi tertentu relatif terhadap suatu titik acuan. Jadi, dengan kata lain, energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik sama energi potensial. Jadi, makanya rumusnya itu EM sama dengan EK ditambah EP. Lalu, selanjutnya adalah hubungan energi dan usaha. Hubungan antara energi dan usaha dijelaskan melalui hukum kekekalan energi dan usaha. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total dalam suatu sistem tertentu tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Nah, makanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, cuman bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan usaha adalah suatu konsep yang mengacu pada perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui penerapan gaya pada suatu benda dalam jarak tertentu. Misalnya nih, ketika kita mengangkat suatu benda ke atas, nah kita kan memberikan gaya pada
benda tersebut dan memberikan energi potensial gravitasi padanya. Terus, energi dan usaha itu berkaitan erat dalam konteks fisika. Selanjutnya adalah energi tumbukan. Jadi, energi tumbukan itu adalah energi kinetik yang dihasilkan ketika dua benda atau partikel bertumbukan. Energi ini tuh bergantung pada massa relatif dan kecepatan benda pada saat tumbukan. Dalam fisika ada dua jenis energi tumbukan utama. Yang pertama adalah energi tumbukan elastis. Pada tumbukan elastis, energi kinetik total sistem tetap. Namun setelah tumbukan, benda dapat berubah arah atau kecepatannya tetap, tapi energi total sistem itu tidak berubah. Contohnya itu seperti bola biliar. Nah, bola biliar itu kan ada bola putih sama yang bola warna-warni itu. Nah, ketika bola putih kita dorong mengenai bola yang berwarna itu, secara tidak langsung itu ada terjadi tumbukan elastis, di mana bola yang diterabrak akan bergerak dengan kecepatan dan arah yang berubah, sedangkan bola lainnya akan melanjutkan pergerakannya dengan kecepatan yang berkurang. Energi kinetik total dari kedua bola akan tetap sama sebelum dan sesudah tumbukan. Terus, yang kedua adalah energi tumbukan inelastis. Dalam tumbukan inelastis, bagian energi kinetik dapat berubah menjadi energi lain, seperti energi panas atau energi deformasi. Dalam tumbukan ini, energi kinetik total sistem tidak tetap konstan. Contohnya adalah tabrakan antara dua kendaraan. Ketika dua kendaraan bertabrakan dalam kehidupan nyata, tumbukan tersebut itu umumnya bersifat inelastis. Energi kinetik dari kedua kendaraan sebagian besar akan diubah menjadi energi deformasi yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Akhirnya, energi kinetik total sistem kedua kendaraan berkurang setelah tumbukan. Nah, energi deformasi sendiri itu bentuk energi potensial. Nah, selanjutnya adalah energi tumbukan satu dimensi. Tumbukan satu dimensi merupakan jenis tumbukan yang terjadi ketika dua benda atau lebih bertumbukan atau berinteraksi dalam satu arah atau dimensi. Artinya, gerak benda-benda tersebut terbatas pada satu garis lurus dan perubahan kecepatan hanya terjadi sepanjang garis tersebut. Selanjutnya, penerapan energi tumbukan dalam bidang bioteknologi. Fenomena dalam bioteknologi. Fenomena energi tumbukan dalam bioteknologi mengacu pada peristiwa di mana partikel atau molekul bertabrakan atau berinteraksi dalam konteks biologis. Ini merupakan aspek penting dalam berbagai proses bioteknologi yang melibatkan reaksi kimia, perubahan struktur molekul, atau transfer energi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penerapan energi tumbukan dalam proses pembuatan biohidrogen. Teknologi dalam bioteknologi. Biohidrogen adalah gas bersih dan terbarukan yang dihasilkan melalui proses biologis yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri atau alga yang menggunakan fotosintesis atau fermentasi untuk menghasilkan molekul hidrogen. Proses dalam produksi biohidrogen melibatkan beberapa teknologi seperti seleksi mikroorganisme, fermentasi, fotosintesis, pemisahan hidrogen, penggunaan sumber energi eksternal, dan masih banyak lagi. Fermentasi yang dilakukan melibatkan mikroorganisme seperti bakteri atau alga untuk mengubah zat organik seperti limbah pertanian atau biomasa menjadi biohidrogen. Nah, contoh soal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan biohidrogen dan apa keunggulan utamanya sebagai sumber energi terbarukan. Jadi, sepertinya udah aku jelasin tadi, biohidrogen adalah gas hidrogen yang dihasilkan melalui proses biologis menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau alga. Nah, keunggulan utamanya hidrogen itu sebagai sumber energi terbarukan adalah produksinya itu tidak menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 dalam prosesnya, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Biohidrogen itu juga dapat dihasilkan dari bahan organik terbarukan seperti limbah pertanian, limbah peternakan, limbah rumah tangga, atau biomasa lainnya. Nah, sehingga bisa diperoleh secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah masalah kontekstual serta penyelesaiannya. Masalah kontekstualnya itu adalah kesulitan dalam memisahkan hidrogen. Jadi seringkali hidrogennya itu masih tercampur zat-zat lainnya, jadi belum sepenuhnya bersih gitu. Solusinya adalah mengembangkan teknologi pemisahan yang lebih efisien, seperti membran pemisahan selektif atau proses adsorpsi yang hemat energi. Nah, di sini adalah desain miniaturnya.
Jadi, kan proses biohidrogen ini melibatkan mikroorganisme. Jadi, yang pertama-tama yang dilakukan itu adalah pemilihan mikroorganisme. Di sini, mikroorganisme yang dipilih itu yang mampu menghasilkan hidrogen dengan efisien. Contohnya tuh bakteri fotosintesis unik seperti cyanobacteria atau alga biru dan beberapa jenis bakteri non fotosintesis lainnya. Lalu yang kedua adalah persiapan substrat. Bahan organik yang mengandung karbon seperti limbah pertanian, limbah makanan, atau biomasa lainnya digunakan sebagai substrat untuk mikroorganisme. Substrat ini diberikan kepada mikroorganisme sebagai sumber karbon untuk menghasilkan hidrogen. Di sini udah ada ya berapa 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 gram substrat yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang tepat. Kondisi lingkungannya itu harus benar-benar diperhatikan, soalnya mikroorganismenya itu memerlukan kondisi lingkungan yang optimal. Jadi makanya di sini ada pH, temperatur, terus waktu fermentasinya itu benar-benar diperhatikan. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Nah, mikroorganisme itu melakukan proses fermentasi pada substrat organik. Nah, selama proses fermentasi ini, mikroorganisme itu bakal menghasilkan hidrogen sebagai produk sampingan. Nah, proses fermentasi dapat berlangsung dalam berbagai jenis reaktor. Ini ya reaktornya. Lalu lalu selanjutnya itu pengumpulan hidrogen. Jadi gas hidrogen yang dihasilkan selama proses fermentasi itu bakal dikumpulin dan dipisahkan dari sisa-sisa produk lainnya di sini. Jadi seperti yang udah aku sebutin tadi masalah kontekstualnya kan apa kadang biohidrogennya tuh belum sepenuhnya bersih gitu. Jadi di sini aku tambahin kayak biogas sensor. Jadi di sini bakal kelihatan apa aja sih zat-zat yang sekiranya nggak berguna. Jadi bisa langsung disaring lagi. Selanjutnya adalah pemurnian hidrogen. Nah, pemurnian hidrogen ini tuh hidrogennya bakal dikumpulkan. Jadi hidrogen yang dikumpulkan ini bakal mengandung impuritas tertentu. Ya, jadi kayak masih ada zat-zat yang masih terkontaminasi. Makanya di sini aku menyediakan kayak semacam komputer. Dan di sini tuh bisa ngecek proses proses apa pemurniannya. Jadi bisa dilihat itu udah bersih apa belum, apa masih ada zat-zat lainnya. Lalu selanjutnya adalah contoh artikel. Jadi artikel yang aku ambil ini menjelaskan kalau pemakaian energi di Indonesia itu terus meningkat. Jadi eh, kita tuh harus mencari energi terbarukan buat mengatasinya. Sedangkan Indonesia itu penghasil minyak sawit terbesar. Lalu di industri kelapa sawit itu menghasilkan waste yang disebut palm oil meal effluent atau POME yang menimbulkan masalah alam natural. POME ini kaya akan kandungan bahan organik dan dapat dengan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi POME ini yang bakal kita olah menjadi biohidrogen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah fisika merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdapat keterkaitan erat dengan penerapan di bidang bioteknologi. Salah satunya adalah penerapan fisika dalam energi tumbukan, yaitu pada proses fermentasi produksi biohidrogen yang melibatkan konversi energi kimia dalam substrat organik menjadi energi tumbukan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen dan ATP. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang agak kurang difahamin, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.